Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembelajaran Matematika kelas 8 untuk kurikulum Merdeka Belajar. Pada video kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, di sini pada bab 1 itu ada yang pertama menyederhanakan bentuk aljabar, yang kedua itu menggunakan bentuk aljabar. Oke, mari kita lihat satu persatu di sini. Nah, pada buku halaman 2, mari kita coba tebak pada bulan apa Heru lahir. Nah, di sini diperintahkan, Heru, coba kalikan bulan lahir kamu dengan 10. Anggaplah bulan lahirnya Heru ini kita tidak tahu atau kita simbolkan dengan suatu huruf yaitu X. Maka kalau kita kalikan dengan 10, maka dia akan menjadi 10x, artinya 10 kali x. Tambahkan 20 ke jawabanmu. Tinggal kita lanjut 10x kita tambahkan dengan 20. Nah, setelah itu kita bagikan jawaban itu dengan 5. Nah, semuanya 10x ditambah dengan 20, ini semuanya kita bagi dengan 5. Nah, maka hasilnya 10 bagi 5 itu sisa 2x, ditambah dengan 20 bagi 5 itu adalah 4. Maka hasil akhirnya 4. Nah, setelah itu kurangi 4 dari jawabanmu itu. Maka 2x ditambah dengan 4 kita kurangi dengan 4. Maka hasilnya adalah 2x. Bilangan berapa yang kamu dapat? Maka Heru menjawab, saya dapat 24. Nah, di sini karena di sini 24, maka dengan mudah kita menjawab bahwa Heru lahir bulan Desember, karena 2 kali bulan lahirnya Heru adalah 24. Artinya 2x di sini. X bulan lahirnya Heru ketika dikalikan dengan 2 hasilnya 24. Maka Heru lahir bulan Desember. Kalau dia lahir di bulan Juli, maka hasil akhirnya itu 14. Karena Juli adalah bulan 7. Oke, makanya di sini dia bilang, wah, tebakanmu tepat sekali. Nah, oke, kita lanjut di sini. Nah, kalau kita kalikan dengan 10, hasilnya adalah 10x. Kalau kita tambahkan 20 ke 10x, maka di sini 10x ditambah dengan 20. Nah, yang berikutnya bagilah yang A ini dengan 5. Berarti 10x ditambah dengan 20 kita bagi dengan 5. Artinya di sini hasilnya adalah 10x bagi 5 itu adalah 2x. 20 bagi 5 itu adalah 4. Nah, sekarang kurangi yang bagian B ini, 2x plus 4 oleh 4. Berarti 2x plus 4 dikurangi 4. Artinya 4 dikurangi 4 itu 0. Berarti sisa 2x. Maka hasilnya adalah 2x. Oke, seperti itu ya. Inilah yang dimaksud dengan menyederhanakan ke dalam bentuk aljabar. Oke, nah persoalan yang berikutnya adalah kalikan bulan lahirmu dengan 7, lalu tambahkan dengan tanggal lahirmu. Lalu jawabannya dikalikan 10 dan diberi tanda D. Kemudian kalikan bulan lahirmu dengan 10 dan kurangkan hasilnya dengan 3 kali tanggal lahirmu. Misalkan hasil ini dikali 3 dan diberikan tanda E. Terakhir jumlahkan D dan E. Apa jawabanmu? Nah, di sini kita lihat. Oke, pertama dia bilang kalikan bulan lahirmu dengan 7. Misalnya di sini kita anggap bahwa
Nah, ini misalnya bulan lahirnya itu X dan tanggal lahirnya Y. Maka kalau kita bilang bulan lahir X, tanggal lahir Y, bulan X dan tanggal lahirnya tanggal Y. Maka dengan mudah kita bisa menyatakan bahwa kalikan bulan lahirmu dengan 7, berarti 7x. Nah, seperti itu ya. Baru di sini lalu tambah dengan tanggal lahirmu. Nah, di sini lalu tambah dengan tanggal lahirmu itu Y. Berarti 7x tambah Y. Nah, yang kedua, lalu jawabannya dikali 10 dan diberi tanda D. Nah, jawabannya yang di atas itu kita kalikan dengan 10. Maka di sini 7x tambah Y yang ini kita semuanya dikalikan dengan 10. Nah, kali kita cukup pisahkan dengan titik saja. Nah, yang berikutnya kemudian kalikan bulan lahirmu dengan 10. Nah, dan kurangkan hasilnya dengan 3 kali tanggal lahirmu. Oke. Nah, di sini kita lihat yang ketiga, kalikan bulan lahirmu dengan 10. Bulan lahir X kan? Berarti 10x. Kemudian kita kurangkan dengan 3 kali tanggal lahirmu, 3y. Oke. Dan kurangkan hasil, misalkan hasil ini dikali 3 dan diberi tanda. Nah, kita kalikan lagi hasil yang di atas dengan 3. Berarti 3 dikali dengan 10x min 3y. Oke, seperti ini. Maka hasil kali ini, hasil ini dan diberikan terakhir, jumlahkan D dan E. Maksudnya D yang ini tadi kita beri tanda D, yang ini tadi kita beri tanda E. Nah, seperti ini ya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah jumlahkan D dan E. Kalau D kita tambah dengan E, maka 10 kita kali dengan 7x tambah Y, kita jumlahkan dengan 3 dikali dengan 10x min 3y. Berapakah hasilnya? Nah, ini kita coba jumlahkan. Kita jumlahkan 10 kali 7x itu 70x, ditambah dengan 10 kali y itu 10y, 3 kali 10 itu 30x. Nah, 3 kali min 3 itu min 9y. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan yang sejenis. 70 kali 70 tambah 30 itu 100x, 10 kurang 9 itu sisa y tambah y. Maka hasilnya adalah 100x tambah y. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, di sini saya dapat hasil 203. Nah, 203 di sini 203 yang diperoleh oleh si cewek ini. Nah, 203 itu kita bisa masukkan x dan y-nya itu berapa. Kalau kita tahu bahwa dia bilangan ratusan, berarti x-nya 2. X-nya 2, sehingga di sini dia ketika dikalikan 2 maka hasilnya adalah 200-an. Nah, kalau X-nya 2, 200 tambah berapa menghasilkan 203, berarti Y-nya 3. Nah, ingat bahwa tanggalnya Y, bulannya X, berarti bulan 2 tanggal 3. Berarti dia bilang di sini Dewi lahir tanggal 3 Februari. Kok bisa tahu ya? Nah, dari formula yang sudah sederhanakan ini. Oke, seperti itu ya. Oke.
kita lanjut. Nah, di sini misalkan bulan lahir seseorang adalah X dan tanggal lahirnya adalah Y. Dan pikirkan permainan tebak lahir di atas dengan cara yang sama seperti bagian 1 di halaman berikutnya. Nah, di sini tambahkan yang pertama ini adalah yang satu ini sudah tadi untuk di video yang sebelumnya, yang ini kita sudah menjawab sama-sama bahwa di sini adalah 7X ditambah dengan Y. Yang kedua itu adalah kita kalikan dengan 10, berarti 10 kali 7X ditambah dengan Y. Nah, untuk yang nomor 3 itu 10X kita kurang dengan 3Y. Nah, terus yang keempat itu kita kalikan pada bagian 3 dengan 3 kali 10X kurang 3Y. Dan yang berikutnya adalah kita jumlahkan antara 2 dengan 4, berarti 10 kali 7X tambah Y ditambah dengan 3 dikali dengan 10X min 3Y, sehingga diperoleh hasil yang halaman sebelumnya adalah 100X ditambah dengan Y. 100X ditambah dengan Y. Oke, mari kita lihat di balon percakapan. Kita telah belajar tentang bentuk aljabar satu variabel di SMP kelas 7. Apakah terdapat perbedaan antara bentuk aljabar satu variabel dengan bentuk aljabar dua variabel? Hal ini akan kita bahas di halaman 4. Oke, mari kita beranjak di halaman 4. Menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, di sini struktur dari bentuk aljabar. Tujuannya peserta didik dapat mengelompokkan dan menyusun bentuk aljabar. Jadi yang pertama kita bahas yaitu bentuk suku tunggal atau monom dan suku banyak atau polinom. Nah, biasa monomial dengan polinomial. Oke, di sini ada bentuk aljabar A sampai F. Berikut menyatakan berbagai ukuran dari prisma tegak di samping. Nah, 4X, kalau A 4X, B X kuadrat, C 2X tambah 2Y, D XY, C 2X kuadrat tambah 4XY, F X kuadrat Y. Pikirkan jumlah suku yang ditulis pada bentuk aljabar, perhatikan satuannya. Yang kedua, diskusikan bagaimana kita mengelompokkan bentuk aljabar tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Oke, mari kita jawab. Untuk yang pertama itu bagian A. Bagian A di sini 4X. Kira-kira itu menyatakan ukuran apa dari prisma tegak di samping? 4X ini itu satuan apa? Luaskah atau volumekah? Nah, seperti itu. Nah, di sini ada X cm, otomatis di atasnya itu berbentuk persegi. Kalau kita lihat dari 4X, berarti dia menyatakan keliling persegi karena ada 4 sisi X. X tambah X tambah X tambah X. Jadi di sini juga ada X, di sini juga ada X. Jadi ketika X-nya dijumlahkan menjadi 4X, berarti A itu adalah menyatakan keliling satu persegi, baik itu bagian atasnya atau bagian bawahnya. Jadi ini kelilingnya itu adalah 4X. Jadi A itu adalah, kita jawab saja di sini, A itu adalah keliling. Keliling satu persegi, keliling satu persegi, baik itu persegi yang di atas maupun persegi yang di bawah. Nah, yang selanjutnya kita lihat untuk bagian B ada X kuadrat. Kalau X kuadrat di sini kalau kita lihat dia menyatakan luas karena apa? Luas dari bagian atas maupun bagian bawah itu panjang kali lebar atau X kali X merupakan X kuadrat. Jadi di sini luas persegi atas atau bawah. Oke.
Pada bagian C kita lihat di sini 2x ditambah 2y. Ini merupakan keliling dari salah satu sisi tegaknya. Keliling satu sisi tegak. 2x yang x tambah x yang di bawah dan y tambah y yang di sini. Jadi kalau dijumlahkan 2y tambah 2x atau 2x tambah 2y. Berarti C itu adalah menyatakan keliling satu persegi panjang. Persegi panjang bagian keliling satu persegi panjang bagian sisi tegaknya. Bagian sisi tegaknya. Oke, kita coba jawab yang D. D itu x kali y. Ini sudah kita tahu bahwa panjang kali lebar, x kali y. Berarti panjang kali lebar, berarti luas satu persegi panjang. Satu persegi panjang bagian sisi tegaknya. Oke. Pada bagian E kita lihat di sini 2x kuadrat ditambah dengan 4xy. 2 kali x kuadrat bagian B itu merupakan bagian atas persegi dan bagian bawah persegi, dan 4 kali xy yang merupakan luas satu persegi panjang bagian sisi tegaknya. Berarti ini merupakan luas permukaannya. Luas permukaannya. Nah, yang berikutnya pada bagian F, x kuadrat kali y. X kuadrat itu sebagai alasnya atau alas bagian atas, sedangkan y-nya itu merupakan tingginya. Berarti ini merupakan volume prisma. Volume prisma. Oke, jadi itu untuk jawaban nomor 1. Sedangkan nomor 2, diskusikan bagaimana kita mengelompokkan bentuk aljabar tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Oke, berdasarkan ciri-cirinya di sini kalau kita lihat, kalau dia tidak memiliki koefisien, kalau dia tidak memiliki koefisien, berarti dia menyatakan luas atau volume. Namun kalau dia memiliki koefisien, nah seperti ini, dia menyatakan suatu keliling ataupun keliling bagian atas atau bagian tegaknya, seperti itu ya. Pokoknya menyatakan suatu keliling. Beda kalau luas atau luas permukaan dari bangun ruang. Nah, itu kalau ada koefisiennya. Namun di sini kalau kita disuruh untuk bagaimana kita mengelompokkan bentuk aljabar tersebut berdasarkan ciri-cirinya, maka kita dapat kelompokkan berdasarkan bilangan atau variabel. Nah, yang nomor 2 itu berdasarkan bilangan atau variabel. Oke, mari kita lanjut di yang berikutnya. Bentuk aljabar dalam hasil kali antar bilangan atau antar variabel seperti 4x dan xy pada pembahasan atau topik pada key yang ini. Oke, disebut suku tunggal atau monomial. Variabel atau bilangan suku 1 seperti y dan negatif 6 juga disebut suku tunggal. Namun, bentuk-bentuk aljabar yang diperoleh dari hasil penjumlahan suku tunggal seperti 10x tambah 20 atau 2x tambah 2y disebut suku banyak atau polinomial. Nah, setiap suku tunggal pada bentuk suku banyak disebut dari suku banyak. Nah, ini suku banyak dan suku tunggal.
Oke, kita lanjut masih di halaman 4. Contoh, kita lihat contoh pada bentuk polinomial x kuadrat min 4x tambah 3. Bentuk x kuadrat min 4x dan 3 adalah suku-suku dari bentuk suku banyak ini. Nah, suku dari suku banyak dalam bentuk bilangan saja disebut dengan konstanta. Yang ini bilangan saja, atau yang tidak ada huruf-hurufnya itu disebut dengan konstanta. Nah, ini suku, semua disebut dengan suku, tapi ada suku konstanta. Nah, yang kita lanjut untuk latihan soal 1, kelompokkan bentuk aljabar B, E, dan F dari Q ke dalam bentuk suku tunggal dan suku banyak. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kita disuruh untuk mengerjakan B, E, dan F. Jika kita lihat untuk bentuk aljabar di B, E, dan F, kita tuliskan kembali karena dia berada di slide sebelumnya. Kita lihat di B itu ada x kuadrat, dan di E itu ada 2x kuadrat ditambah dengan 4xy, dan di F itu ada x kuadrat y. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita kelompokkan mana yang suku tunggal dan mana yang suku banyak, maka B dan F itu adalah suku tunggal. Suku tunggal. Nah, sedangkan E itu adalah suku banyak. Nah, yang berikutnya untuk latihan soal yang kedua, tentukan suku-suku dari suku banyak berikut ini. Maka suku-sukunya itu ada 5A dan 1. Nah, di sini ada 7x dan ada negatif 8y. Dan di sini ada 4x kuadrat, ada, maaf ini bukan kurang ya, tapi saya mau koma tadi. Suku-sukunya ada 4x kuadrat, ada 7x, ada negatif 9. Oke, seperti ini ya. Nah, yang berikutnya kita akan bahas derajat dari bentuk aljabar pada video yang berikutnya. Selamat belajar di rumah dan semoga video kali ini bermanfaat dalam proses pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.